Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita mulai menganalisis data menggunakan Jamovi. Bagi Anda yang belum tahu cara setting data dan instalasi, silahkan dicek video sebelumnya untuk memudahkan Anda. Tapi untuk yang kali ini kita langsung mempraktikkan analisis uji beda menggunakan Jamovi. Oke, sebelum mulai menganalisis, saya akan menjelaskan sedikit dulu mengenai analisis uji beda. Jadi untuk dua sampel khususnya ya. Jadi yang pertama itu adalah uji beda dua sampel berpasangan, kemudian ada uji beda dua sampel independen. Nah, untuk uji beda dua sampel berpasangan ini adalah kita ingin menguji dua data yang berpasangan. Artinya di sini kalau kita bentuk pertanyaannya adalah kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan hasil tes sebelum yang ini dengan hasil tes sesudah. Jadi sampel berpasangan itu adalah sampel yang sama tapi diukur dua kali gitu ya. Jadi ini adalah hasil pre dan hasil post yang ingin kita uji apakah ada perbedaan. Jadi kita ingin tahu siswa itu setelah mengikuti les dengan sebelum dan sesudahnya apakah berbeda hasil tes bahasa Inggrisnya gitu ya. Kemudian kalau uji beda sampel independen ini adalah kita ingin menguji dua sampel yang memang tidak saling berhubungan. Jadi di sini pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan hasil tes entah itu pre atau post antara laki-laki dan wanita. Jadi yang kita uji itu adalah dua kelompok laki-laki dan wanita. Ini adalah sampel yang tidak berhubungan, makanya di sini adalah disebut sebagai uji beda sampel independen. Nah, selanjutnya teknik apa yang digunakan untuk uji beda dua sampel ini? Saya membaginya menjadi dua jenis, yaitu parametrik dan non parametrik, dan ini juga nanti akan kita coba analisis dengan Jamovi. Untuk sampel berpasangan, dua sampel berpasangan ini, untuk teknik parametriknya kita mungkin sudah familiar kalau di SPSS atau di Excel manual menggunakan pair t-test. Kemudian untuk sampel independen kita bisa menggunakan independent sample t-test. Nah, kemudian untuk yang non parametrik ini kita bisa menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test. Kemudian untuk yang sampel independennya kita bisa menggunakan Mann-Whitney test gitu ya untuk yang parametrik. Nah, kenapa harus memilih di antara dua ini? Apakah menggunakan pendekatan parametrik maupun non parametrik? Jadi, nah untuk khusus untuk non parametrik itu sebetulnya dia punya asumsi yang umum digunakan itu adalah datanya berdistribusi normal, kemudian juga memiliki homogenitas varian gitu ya. Jadi kalau seandainya dua asumsi ini tidak terpenuhi, maka kita bisa menggunakan pendekatan alternatif yaitu non parametrik gitu. Ini tidak memiliki asumsi apa-apa gitu ya. Jadi hasil tes ini sebetulnya kalau di Excel tidak bisa kita analisis tidak bisa kita analisis secara langsung, tapi kalau di Jamovi nanti akan langsung keluar. Jadi mudahnya di Jamovi ya seperti itu, nanti normalitas sama homogenitas variannya nanti akan langsung kita uji secara bersamaan. Kemudian untuk yang pemilihan tekniknya pun kalau menggunakan non parametrik maupun parametrik nanti bisa kita bandingkan apakah hasilnya sama atau tidak. Kita langsung ke program Jamovi. Jika Anda belum tahu cara input datanya, silahkan lihat video sebelumnya, video 46 mengenai pengenalan Jamovi. Untuk kali ini kita langsung menganalisis uji beda dua sampel ya. Untuk yang pertama ini kita menguji sampel berpasangan seperti penjelasan saya sebelumnya. Jadi yang kita pilih adalah pair sample t-test. Ini di menu analisis, kemudian t-test pilih paired sample t-test. Karena paired sample t-test berarti yang kita uji adalah apakah ada perbedaan hasil tes antara pre sebelum dan sesudah atau post setelah diberikan les. Jadi kita ingin menguji perbedaan skor 15 orang siswa sebelum dan sesudah diberikan les gitu ya. Jadi pre-nya silahkan masukkan ke sini, kemudian postnya masukkan juga ke sini.
Kemudian untuk yang teknik analisisnya kita pakai student, ini bisa kita checklist. Kemudian deskriptifnya juga kita bisa checklist, ini checklist. Untuk hipotesis khususnya, nah sebetulnya ada 3 jenis hipotesis uji beda yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu adalah kita berhipotesis bahwa untuk grup 1 dan grup 2 itu tidak sama dengan gitu ya. Yang kedua itu adalah lebih besar, kemudian yang ketiga itu adalah lebih kecil. Jadi misalnya kita punya asumsi bahwa sepertinya hasil tesnya akan lebih besar setelah les, berarti kita bisa pilih yang ini, yang ini, karena yang satu ini adalah sebelum dan yang kedua ini adalah sesudah. Jadi kita bisa juga menduga bahwa sesudah diberikan les itu hasil tesnya akan lebih besar. Tapi dalam praktik ini saya menggunakan yang pertama, asumsi pertama, yaitu saya menyatakan bahwa antara sebelum dan sesudah itu tidak sama dengan. Jadi itu nanti entah itu lebih besar atau lebih kecil, saya tidak tidak peduli tentang itu. Jadi yang penting hasilnya berbeda secara signifikan. Kemudian ini kita cek normal probability plotnya, QQ plotnya juga kita cek. Nah di sebelah kanan ini kita bisa langsung lihat bahwa untuk hasil tes pertama kita bisa lihat, cek dulu uji normalitas, karena seperti penjelasan saya sebelumnya bahwa untuk pendekatan parametrik dengan student t-test ini membutuhkan asumsi normalitas. Makanya di sini kita bisa lihat untuk p-value-nya adalah 0,004. Nah, di sini keterangannya ada bahwa nilai p-value yang kecil itu mengindikasikan bahwa datanya tidak berdistribusi normal. Jadi di sini kurang dari 0,05 kita bisa menyimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Tapi kita kesampingkan dulu untuk normalitas, kita langsung lihat aja p-value untuk pengujian hipotesis. Nah untuk menguji hipotesis dari p-value ini adalah parameternya adalah jika p-value lebih besar dari 0,05 berarti tidak ada perbedaan signifikan. Sementara jika lebih kecil berarti berbeda secara signifikan. Nah, untuk angka di sini p-value-nya sebesar 0,180. Jadi kita bisa nyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan hasil tes pre dan post. Tampilan berikutnya kita bisa lihat untuk hasil tes pretestnya ini rata-ratanya adalah 66,8 untuk skor tes bahasa Inggrisnya. Kemudian untuk postnya setelah diberikan les itu 70,7. Jadi memang ada cuma sedikit selisihnya antara pre dan post. Kemudian untuk yang ini standar residual ini adalah untuk menguji residualnya apakah normal atau tidak. Nah di sini sebetulnya untuk dinyatakan normal itu titik-titik ini harus mengikuti garis diagonal. Nah kalau dilihat dari output ini terlihat bahwa ada titik-titik yang menjauh seperti ini ya. Ini juga nih. Jadi memang datanya tidak normal. Nah sebagai pembanding kita bisa menggunakan non parametrik seperti penjelasan saya di atas itu. Kalau seandainya datanya tidak normal, residualnya tidak normal, maka kita bisa menggunakan pendekatan non parametrik yaitu Wilcoxon rank. Nah di sini kita tinggal cek aja di sini. Nah, langsung otomatis hasilnya terlihat di sini. Oke. Nah hasilnya terlihat di sini. Nah untuk langsung kita lihat p-value. Untuk p-value menggunakan non parametrik ya, Wilcoxon tesnya p-value-nya 0,111 ya. Jadi lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya sama, berarti tidak ada perbedaan signifikan antara hasil tes pre dan post. Nah ini angka ini menunjukkan bahwa menggunakan metode parametrik maupun non parametrik, kesimpulannya adalah sama bahwa tidak ada perbedaan signifikan hasil tes bahasa Inggris pada saat sebelum dan sesudah diberikan les. Berikutnya implikasi. Jadi kalau dalam statistik itu kita selalu berbicara implikasi ya. Jadi hasil ini sebetulnya harus mempunyai manfaat untuk pengambil kebijakan. Kalau hasilnya seperti ini berarti kita bisa mempertanyakan apakah les itu efektif atau tidak. Karena kita
menduga awalnya bahwa hasil tesnya akan berbeda karena sudah diberikan les. Kalau hasilnya seperti ini, kita bisa nyatakan bahwa les itu tidak terlalu signifikan efektivitasnya. Maksudnya adalah mestinya les itu ketika diberikan les, skor bahasa Inggris siswa itu akan jauh lebih tinggi. Ternyata hasilnya cuma sedikit berbeda gitu antara sebelum dan sudah diberikan les. Jadi implikasi kalau hasil temuannya seperti ini, berarti kita harus mempertanyakan lesnya itu apakah baik atau tidak, apakah efektif atau tidak. Jadi hasil ini memperlihatkan bahwa kurang efektif ya untuk meningkatkan hasil tes mahasiswa. Berarti saran berikutnya adalah kita harus memperhatikan les itu sendiri, apakah mulai dari pengajarnya, materi, atau waktunya. Karena misalnya kalau lesnya cuma diberikan 2 minggu, mungkin kurang signifikan hasilnya. Tapi mungkin kalau diberikan lebih banyak waktu lagi, kemungkinan akan lebih baik. Karena dari data ini data simulasi kita ini adalah diberikan les 2 minggu. Jadi saran kita, jadi kalau hasilnya seperti saran kita, les selama 2 minggu itu cuma memberikan sedikit perbedaan. Secara statistik tidak berbeda secara signifikan. Jadi saran kita bahwa lesnya mungkin harus diberikan lebih banyak gitu ya, lebih dari 2 minggu, misalnya 8 minggu untuk bisa meningkatkan hasil tes bahasa Inggris siswa. Oke, uji beda sampel berpasangan sudah kita lakukan, maka selanjutnya kita akan coba mensimulasikan uji beda sampel independen ya, menggunakan parametrik dan non parametrik. Ini sama, kita klik aja analyze di atas ini, kemudian t-test, kita pilih yang independent sample t-test. Nah, untuk independent sample t-test itu tadi itu kita ingin menguji apakah ada perbedaan skor antara laki-laki dan perempuan, jadi berdasarkan gender. Ini kita masukkan skor pre-nya, kemudian gender juga kita masukkan, postnya juga kita masukkan ke sini ya, ke dependent variable. Jadi kita akan menguji dua nilai ini, pre maupun post, berdasarkan gender. Nah, untuk ini tesnya kita coba parametrik dulu, kemudian ininya kita cek, kemudian deskriptif juga, homogeneity, normalitasnya juga kita cek, hipotesisnya juga sama, kita mengasumsikan bahwa berbeda secara signifikan atau tidak sama antara laki-laki dan wanita. Nah, di bagian kanan ini sudah kelihatan hasilnya. Untuk yang skor pretestnya, untuk rata-rata, sebentar kita cek di bawah ini. Nah, grup deskriptif untuk yang grup 1 ini adalah laki-laki, jumlahnya 9 orang, kemudian wanita jumlahnya 6 orang, kemudian rata-rata untuk yang laki-laki ini adalah 74, sementara untuk perempuan adalah 56 untuk hasil pre-nya ya, pre-testnya. Untuk yang post-testnya untuk laki-laki adalah sama 96, ini jumlah n-nya ya, jumlah sampelnya. Rata-rata untuk yang laki-laki 76,8, kemudian untuk wanita 61,5. Nah, selanjutnya kita bisa lihat untuk asumsi. Asumsi pertama adalah normalitas, p-value kita bisa lihat bahwa untuk pretestnya p-value-nya 0,985, untuk postnya juga 0,887. P-value-nya dua-duanya lebih besar dari 0,05, berarti kita bisa nyatakan bahwa asumsi normalitas sudah terpenuhi. Jadi p-value yang kecil artinya tidak normal, sementara p-value yang besar itu artinya normal. Jadi biasanya cut off value-nya adalah 0,05. Kemudian homogeneity variannya. Untuk homogenitas variannya kita bisa lihat p-value-nya adalah 0,002 untuk yang pre-testnya, kemudian untuk post-testnya adalah 0,012. Jadi kalau dilihat di angka di sini, p-value kurang dari 0,05, berarti tidak memenuhi asumsi homogenitas varian. Yang pertama, normalitas terpenuhi, sementara homogenitas variannya tidak terpenuhi untuk asumsi parametriknya ya. Nah, untuk uji hipotesisnya sendiri, lihat dari p-value. Untuk p-value-nya 0,008 untuk pretest, kemudian untuk post-testnya adalah 0,013. Keduanya memberikan kesimpulan bahwa berbeda secara signifikan antara laki-laki dan perempuan, baik yang pre maupun post-testnya. Nah, di sini angkanya mungkin tadi sudah kita lihat bahwa memang untuk yang laki-laki 74, yang wanita 56 rata-ratanya,
kemudian untuk pos juga 76 dan 61. Jadi memang ada perbedaan signifikan antara skor tes laki-laki dan wanita. Karena ini datanya ini kalau menggunakan parametrik dia tidak memenuhi asumsi homogenitas varian, maka alternatif yang kita gunakan adalah Mann-Whitney U-test. Yang ini kita cek di sini. Nanti akan kita bandingkan hasilnya apakah menggunakan parametrik, non parametrik itu hasilnya berbeda atau tidak. Oke, yang pertama untuk yang skor pretest, untuk Mann-Whitney U-testnya p-value-nya 0,025. Kemudian untuk yang post testnya p-value-nya 0,033. Keduanya kurang dari 0,05, berarti kesimpulannya adalah memang ada perbedaan signifikan skor pre dan post antara laki-laki dan wanita. Kalau dibandingkan dengan parametrik, student t-test memberikan kesimpulan yang sama, artinya menggunakan parametrik maupun menggunakan non parametrik kesimpulannya adalah sama, bahwa memang ada perbedaan signifikan skor tes antara laki-laki dan wanita. Jadi pengujian pendekatan parametrik dan non parametrik secara bersamaan itu memberikan kita semacam penguat ya hasil satu dengan yang lainnya. Kalau kita menggunakan parametrik, hasilnya pun menyimpulkan bahwa berbeda secara signifikan, pun menggunakan non parametrik hasilnya pun menyimpulkan bahwa memang ada perbedaan signifikan antara laki-laki dan wanita. Jadi terlepas dari pelanggaran asumsi parametriknya, homogenitas varian tidak terpenuhi, tapi menggunakan non parametrik pun kesimpulannya adalah sama. Jadi ini adalah teknik pembanding menggunakan dua teknik sekaligus, non parametrik dan parametrik secara bersamaan, kemudian membandingkan hasilnya. Sekian untuk tutorial ini. Berikutnya kita akan membahas mengenai uji beda lebih dari 2 sampel yang menggunakan Jamovi. Silahkan cek di video berikutnya.